Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anggita Barwati, Duma Lestari Elumban Gaul, dan saya Elvin Yandra akan menjelaskan gaya gerak listrik, di mana ada pengertian gaya gerak listrik, induksi elektromagnetik, flux, hukum Faraday, dan efisiensi transformator. Pengertian gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara kedua ujung sumber listrik, misalnya baterai, yang ketika tidak mengaliri arus listrik. Gaya gerak listrik umumnya disingkat GGL. Sini terdapat rumus gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. E di mana sebagai gaya gerak listrik sama dengan I di mana sebagai arus listrik dikali buka kurung R besar di mana sebagai hambatan luar ditambah R kecil di mana sebagai hambatan dalam tutup kurung. Di sini terdapat contoh soal. Sebuah alat listrik memiliki hambatan sebesar 19,5 ohm dihubungkan dengan satuan baterai. Baterai tersebut memiliki hambatan dalam sebesar 0,4 ohm. Jika tegangan jepit baterai adalah 1,96 volt, maka berapa gaya gerak listrik dari baterai tersebut? Dari contoh soal diketahui R besar sama dengan 9,56 ohm, R kecil sama dengan 0,4 ohm. V sama dengan 1,96 volt. Maka yang ditanya gaya gerak listrik. Karena terdapat informasi R dan tegangan jepit namun tidak diketahui besaran arusnya, maka kita dapat menghitung besar arus terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan tegangan jepit di atas. V sama dengan I kali R. V itu dimana 1,96 sama dengan I kali R besar itu 19,6. Maka dapatlah I sama dengan 1,96 dibagi 19,6. Maka hasilnya 0,1. Sehingga dapat dihitung gaya gerak listrik, yaitu E sama dengan I kali R plus R kecil. Maka E sama dengan 0,1 dikali 19,6 ditambah 0,4. Sama dengan 0,1 dikali 20. Maka dapatlah gaya gerak listrik sebesar 2 volt. Dan selanjutnya pengertian induksi elektromagnetik. Yang dinamakan induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya listrik pada suatu penghantar disebabkan karena pengaruh medan magnet yang berubah-ubah. Arus listrik yang dihasilkan dari induksi elektromagnet ini disebut dengan arus induksi. Contoh aplikasi alat yang menggunakan prinsip induksi seperti pada generator pembangkit arus listrik dan transformator. Rumus induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik dapat dihitung dengan menggunakan rumus atau persamaan sebagai berikut. E sama dengan B kali A kali W kali N kali sin Selanjutnya pengertian flux. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang saling tegak lurus. Flux magnet dapat dinyatakan dengan
seperti yang digambar. Rumus dan contoh soal flux. Rumus flux magnetik P sama dengan B kali A, atau bisa juga P kali B kali A cos alpha, di mana P itu flux magnetik atau satuannya Weber, B sama dengan medan magnetik, satuannya Tesla, dan A luas menampang dengan satuannya meter. Terdapat contoh soal tentang flux. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat 60 sudut derajat. Jika medan magnet yang mengenai bidang ialah 50 Tesla dan jari-jari silinder 1,4 meter, maka berapa flux magnetik yang melalui bidang tersebut? Jawaban diketahui. B sama dengan 50, R sama dengan 1,4. Maka penyelesaian adalah P BA kali cos A. P B kali P kali R kuadrat cos A. P sama dengan 50 dikali 22/7 dikali 1,42 dikali cos 60, maka menghasilkan pengertian hukum Faraday. Hukum induksi elektromagnetik Faraday adalah ilmu yang mempelajari tentang proses kinerja pada arus listrik dan medan magnet. Hukum Faraday ini dikemukakan oleh Michael Faraday di tahun 1831. Hukum Faraday dibagi menjadi dua. Di sini terdapat gambar percobaan Faraday dan rumus gaya gerak listrik induksi. Bunyi hukum Faraday pertama adalah massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektrode selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan, maka mendapatkan rumus Q sama dengan Ne kali F. Dan hukum kedua Faraday adalah tegangan gaya gerak listrik induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Maka didapatkan rumus E sama dengan minus N buka kurung delta P per delta T. Dengan keterangan E itu gaya gerak listrik induksi dengan satuan volt, N itu jumlah lilitan pada kumparan, delta P adalah perubahan flux magnetik dengan satuannya Weber, delta T itu adalah selang waktu dengan satuannya second. Tanda minus atau negatif menandakan arah gaya gerak listrik induksi. Contoh soal. Jika ada sebuah kumparan yang berisi 50 lilitan dan flux magnet berubah sebesar 5 kali 10 pangkat 3 Weber dalam selang waktu 10 milidetik, maka berapa gaya gerak listrik yang dihasilkan? Jawabannya adalah diketahui jumlah lilitan sebesar 50 selang dengan waktu 10 milisecond, atau bisa ditulis juga dengan 10 kali 10 pangkat min 3 second, dengan delta P sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 Weber.
Jadi yang ditanya itu gaya gerak listrik induksinya. Maka dapat diselesaikan dengan E sama dengan minus buka kurung delta P per delta T tutup kurung. E sama dengan min 50 buka kurung 5 kali 10 pangkat min 3 Weber per 10 kali 10 pangkat min 3 second. Maka jadi 50 min 50 kali 0,5 sehingga menghasilkan min 25 volt. Jadi gaya gerak listrik induksinya yaitu min 25 volt. Selanjutnya, pengertian efisiensi transformator. Efisiensi transformator adalah tingkat efisiensi sebuah transformator ketika mengkonversi daya dari primer ke sekunder. Efisiensi daya 100% berarti sempurna sehingga tidak kehilangan daya sama sekali. Di sini terdapat gambar ilustrasi efisiensi transformator. Dengan di sini ada inti besi, ada output, kumparan sekunder, ada input dan kumparan primer. Rumus efisiensi transformator. N sama dengan Vs kali Is per Vp kali Is dikali 100%. Di sini terdapat soal efisiensi transformator. Sebuah alat transformator memiliki arus sekunder dan primer masing-masing 0,5 ampere dan 0,8 ampere. Jika lilitan pada masing-masing sekunder dan primer masing-masing 800 dan 1000, maka berapakah efisiensi transformator tersebut? Di sini dapat diketahui IS sama dengan 0,5 ampere, IP sama dengan 0,8 ampere, NS sama dengan 800 lilitan, dan NP sama dengan 1000 lilitan. Maka yang ditanya adalah efisiensi transformator. Jadi penyelesaian adalah N sama dengan IS kali NS per IP kali NP dikali 100%. IS adalah 0,5 ampere dikali NS adalah 800 lilitan per IP adalah 0,8 ampere dikali NP adalah 1000 lilitan dikali 100%. Jadi 400 per 800 dikali 100%. Jadi 0,5 kali 100%. Hasil akhir adalah 50%. Jadi besar efisiensi transformator yang dihasilkan yaitu sebesar 50%. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi atau penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada kata-kata baik disengaja atau tidak sengaja atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.